Selamat malam semuanya, selamat datang di Trading Bareng episode ke-38. Buat teman-teman yang belum tahu, Trading Bareng ini adalah uh, live trade teman-teman ya. Yang mana tuh pertamanya kita ngebahas tentang Q&A seputar forex ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar trading forex silahkan ditanyakan. Dan nanti itu 20 menit 25 menit pertama ya, 20 sampai 25 menit pertama, kemudian dilanjutkan nanti untuk tradingnya ya, live trading bareng ya, itu sekitar setengah jam berikutnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan buat kalian yang tertarik untuk trading forex dan belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX. Linknya sudah ada di bawah. Kalian bisa daftar melalui link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit gitu ya. Kode promonya bisa dilihat di kanan bawah kalian, oke? Nah, sekarang sambil menunggu silahkan nih, kalau misalnya ada pertanyaan saya akan jawabin dulu teman-teman ya. Nanti kita baru bahas tentang market ya, jangan takut. Nanti kita bahas market dari mulai Euro USD, kemudian GBP USD ya, kemudian ada Aussie juga, ada USD Jepang. Kemudian kita lihat gold ya, dan baru nanti pair-pair eksotis lainnya ya. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Hari ini NFP jam 8:30 seperti biasa. Strateginya juga seperti biasa buat kalian yang sudah ngikutin trading bareng dari kemarin-kemarin ya, dari episode pertama mungkin sudah tahu strategi saya gimana dalam NFP. Tapi nanti saya akan akan review lagi strateginya seperti apa ya. Dari Balikpapan, Sis Lena kayaknya ya, dari Balikpapan. Halo, thank you Bro Deani. Halo juga dari Kalimantan Bro Pena. Dari Pangkep Bro Bakri. Luar biasa Sidoarjo. Bro Suprapto langsung borong nanya, yang di gold itu H1 falling wedge atau descending triangle? Di H1 ya. Ntar kita lihat coba di H1 gold ya. Di H1 ini lebih ke falling wedge ya. Kalau yang besarnya ini maksudnya ya, mungkin. Nah, ini lebih ke falling wedge ya. Secara falling wedge-nya yang ukuran besar gitu ya. Kemudian pertanyaannya, boleh dicontohin divergence yang habis, Mas? Jadi intinya divergence yang sudah selesai maksudnya ya. Divergence yang sudah selesai itu ditandai ketika targetnya tuh sudah kena aja ya. Cara ngukur targetnya misalnya, nah misalnya seperti ini ya. Ini dia divergence ya. Kemudian kita ukur neckline-nya di mana ya. Kemudian kita tarik di garisnya dari yang swing yang paling pendeknya. Kemudian kita 1:1 gitu ke bawah. Nah ketika dia udah sampai targetnya di bawah sini, itu divergence-nya sudah selesai. Seperti itu, oke? Kemudian pertanyaan lagi. Untuk Elliott Wave awal mula tarik wave-nya atau wave satunya gimana? Tarik wave satunya dari selesai konsolidasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian belajar tentang Dow teori ya, kalian itu harus tahu fase marketnya dulu ya. Jadi ada yang namanya fase market akumulasi ya, kemudian ada distribusi. Nah itu biasanya dari akumulasi selesai dia break, itu bisa kita tarik sebagai wave satunya gitu. Kemudian Ternate hadir Bro Samudra, mantap banget. Halo Bro Adrian dari Kalteng, halo juga Bandung, Bro Johan, Padang. NFP jam berapa? Jam 8:30 malam. Ini terabar bukan sih? Ya ini trading bareng, cuma nanti di jam 19:30an ya. Kita cari market bareng-bareng. Brunei hadir Bro Zulhilmi ya, luar biasa dari Brunei ya. Tasik Bro Robi, Jombang Bro Suparno, halo. BSD, Serang ya, Aceh, Pekanbaru, dari Sabang sampai Merauke, banyak banget nih ya. Luar biasa, luar biasa. NFP efeknya biasanya berapa lama bang? Bisa 2 minggu sampai 3 minggu ya, kalau yang saya perhatiin ya Bro Jeremy.
Live trading entry juga sekarang Kak. Iya, live tradingnya nanti kita entry juga ya. Cara mudah scalping atau swing di pair gold. Nggak ada cara mudah, caranya sama aja sebenarnya. Intinya kalau scalping itu ya itu mesti mesti ditongkrongin di depan laptop yang nggak bisa ditinggal, itu udah pasti. Stop loss dan take profit bisa dilakukan secara manual ya. Karena kalau misalnya kita kan nggak mau, kalau scalping itu kan rawan kena spread ya, apalagi di kalau spreadnya gede gitu. Itu mendingan di TP manual sama di TP di SL manual. Tips saya sih seperti itu ya. Belajar tentang price action juga untuk scalping karena itu penting juga ya. Dan pasar hadir, Malang hadir, Bro Putu, Bro Rizky, halo. Blitar, Bro Ariel. Risk per trade yang optimal berapa persen? Risk reward rasionya aja saya kasih tahu 1:1,5. Itu udah paling optimal di forex gitu ya. Muara Teweh, Kalteng. Ini daerahnya saya baik yang baru ya. Luar biasa loh ini loh. Daerahnya banyak banget yang baru. NTT, Bali, Serang, Blitar, Surabaya, Malang. Mau join berapa amannya buat deposit Bang? $100 kalau menurut saya ya, $100. Di bawah itu sebenarnya minimal banget 50 lah, $50. Samarinda, salam, halo Bro Nunu. Bro mau nanya FD dan FCA itu apa ya? Saya lihat di post IG coach kelasnya. Nah, itu kalau mau tahu tentang FD dan FCA ikut kelasnya ya. Karena mungkin di sini ada teman-teman yang udah ikut This is Daryl mini coaching class yang batch 1 sama 2. Yang batch kedua belum belajar sih tentang FD, besok pertemuan ketiga baru belajar. Cuman yang sudah satu yang sudah selesai mungkin bisa sharing sedikit tentang tentang pengalamannya gitu ya. Bang, untuk profit 10% per hari possible gak? Possible aja sebenarnya, possible, cuman itu risky ya, terlalu risky. Kalau misalnya 10% dari equity gitu kan. Resikonya juga harus ditimbang ya. Bisa nggak untuk terima resiko untuk profit 10%? Resikonya ya maksimal banding 1 aja, 10% juga gitu. Bang, entry QM level Quasimodo. Oke, itu basicnya sebenarnya price action biasa, supply and demand biasa, supply and demand biasa. Cuman nanti dia ada level QM. QM itu sebenarnya kayak true supportnya aja, true range-nya dia aja sebenarnya. Tolong jelasin kombinasi teknik analisa untuk dipelajari pemula dong Bang. Sesimpel bikin sistem trading ya. Yang pertama itu sesimpel pakai stochastic dan moving average aja itu udah bisa gitu ya. Yang penting di backtest. Ya kalau saya bilang sih pribadi awal-awal ya, itu jangan yang ribet-ribet sih. Cukup belajarin support resistance dulu ya, itu yang paling penting. Nanti baru belajar yang lebih advance-nya berikutnya gitu. Kalongan hadir, Malang hadir. Dari Batam juga hadir, Bandung. Bang Daryl, swing trading itu apa ya? Bisa kasih contoh belinya di mana, TP-nya di mana, dan sell-nya di mana? Gini ya. Swing trade itu sebenarnya kita pertama ya, kita tradingnya itu di time frame yang minimal tuh M30 ya, itu udah minimal banget. Bagusan di H1 ya. Terus kemudian yang namanya swing itu apa? Swing itu adalah kita nge-hold tuh satu swing ini. Nah, ini kan ada market itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini namanya satu swing nih. Jadi kalau misalnya kita makan swing panjangnya ini, tren yang panjangnya ini, kita nge-holdnya udah bisa dari atas sampai bawah. Nah, itu kalau dari segi waktunya itu bisa berapa lama ya? Dari 12, di sini contohnya dari 12 Februari sampai bawahnya tuh sampai 18 Februari. Itu kan bisa semingguan. Ya, itu berarti swing trading itu dari jenis tradingnya itu dia bisa nge-holdnya itu bisa semingguan gitu ya. Bang, saya suka dengan pair Jepang Yen. Ada tips untuk mengoptimalkan waktu trading selain pagi ya? Kalau untuk tipsnya sih kalau Jepang Yen ya itu Tokyo Breakout, coba aja ya. Itu kalau saya udah pernah sharing tentang time session itu ya. Jadi untuk trading breakout dengan menggunakan time session, lihat aja di Tokyo Breakout-nya itu biasanya valid ya, seperti itu. Yang nggak ada tips lain sih, memang pas lebih baik tradingnya pas jam Asianya buka gitu. Manado hadir, Sisfani halo, Ngawi hadir,
Kalau trader pakai HP bisa nggak? Saya nggak rekomenin pakai handphone ya, karena untuk tradingnya bisa, tapi untuk analisanya itu loh yang agak sulit karena kan handphone kecil. Gold masih turun ke 1660 ya bang. Iya sekitar 1960 sampai 1670 itu ada support di situ ya. Ada support dari bearish channel seperti itu. Bang, angka psikologis gold 00, 10, 15 DST. Ya betul ya. Ya perhatiin aja sih yang paling psikologis sih yang belakangnya 00 dan 50 ya. Kayak 1600, 1650, 1700, 1750 itu benar-benar angka psikologis. Oke. Prediksi NFP gimana bang? Kalau untuk prediksi beritanya keluarnya apa, itu saya nggak bisa bilang. Maksudnya saya nggak tahu ya, bukan nggak bisa bilang, nggak tahu karena itu agak random ya. Kalau misalnya kalian mau bahas atau mau analisa dari segi fundamentalnya pun agak sulit gitu ya. Nggak bisa 100% pasti dengan menggunakan fundamentalnya juga. Jadi sebenarnya makanya NFP itu bukannya trading pada open posisi dia ngebet pada saat beritanya keluar, tapi beritanya tunggu keluar dulu terus kita mesti ngapain. Kalau saya sih seperti itu gitu ya. Salam Bang Daryl dari Medan. Saya banyak terbantu dengan channel abang ini. Terima kasih Mas. Thank you Bro Hendra. Thank you banget. Thank you banget ya Bro Hendra. Semoga sukses terus. Jogja Bang. Halo Bro Ken dari Jogja. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 8. Bang gak ada live trade trading NFP. Enggak sih, cuma nanti saya kasih caranya ya. Cara trading NFP-nya seperti apa. Kalau saya pribadi sebenarnya saya menghindari berita-berita besar sih, cuman kalau saya masuk pun pasti itu resikonya kecil ya. Maksudnya resiko kecil tuh adalah saya menggunakan lot yang kecil ya, saya menggunakan entry-nya juga yang semaksimal mungkin ya di area-area yang benar-benar bagus gitu ya. Bang warnanya putih aja bang. Apanya tuh warnanya putih? Backgroundnya ya? Ntar ya saya ganti warnanya putih ya. Putih aja. Oke. Udah saya ganti ya warnanya putih. Aku mau trading forex, saldo aman buat pemula berapa? Minimal kalau saya sih yang aman ya benar-benar $100 dengan tradingnya itu 0,01 aja, itu udah aman banget sih. Itu aman sekali ya. Ada strategi khusus kalau NFP? Ada, nanti saya jelasin ya. Do teori itu ada bukunya bang. Ada sih ya literaturnya ya, kalau misalnya mau dicari di googling aja, sebenarnya banyak. Kapan kembali lagi Daryl? Belum tahu Pak Dewa, mungkin bisa bulan depan atau 2 bulan lagi Pak Dewa. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, kalau misalnya saya ke Bali Pak. Cianjur hadir Bro Taufik. Halo Gading. Jakarta Bang. Oke. Sidikalang hadir. Nah ini juga daerah yang baru saya dengar, Sidikalang. Madura. Bang, entry untuk supply and demand lebih aman bagaimana? Cari supply and demand yang paling dekat aja. Saya contohin ya nanti ya. Kuningan Jabar. Oh Kuningan di Jawa Barat nih hadir. Oke Kuningan. Semarang Bro Gunawan. Halo. Tebing Tinggi Sumatera. Luar biasa Bro Dedi. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu apa ya kotanya ya? Saya geografinya agak nggak jelas nih soalnya. Madiun Surabaya. Kalimantan Barat. Oke. Pekanbaru. Outlook USD Kanada bang. Nanti kita bahas pasti ya, Bro Andre. Bang sinyal Euro USD dong. Oke nanti kita pasti bahas ya. Bukan sinyal sih ya. Oh ya sekali lagi saya bilang yang saya sharing di sini bukan signal, bukannya investment advisor gitu ya, bukannya rekomendasi juga yang harus diikutin, enggak ya. Jadi kita di sini referensi aja, oke? Di buy turun pas di sell naik, gimana bang solusinya? Ada ya, saya udah bikin videonya tuh, pas judulnya seperti itu ya. Dibeli turun, dijual naik ya. Itu sudah saya jabarin juga solusinya seperti apa. Yang saya berdua sama orang gitu ya, sama si Bro Ferry kalau nggak salah saya bikinnya tuh. Biasa time frame berapa bang? Saya pakai time frame itu H4 dan M30 untuk di forex. Semangat belajar menjadi independent trader. Bagus bro, mantap. Nganjuk hadir, oke.
Bang, TP atau SL-nya ngikutin major time frame apa M30? Ngikutin M30 atau di time frame entry-nya. Jangan ngikutin yang di major di H4-nya gitu. Bang, kapan ada event ke Purwakarta? Mungkin nanti ya, kalau saya lagi mau makan Cibungur sate Marangi. Nanti saya info-info. Bang, tips buat nyari pullback yang bener dong bang. Bisa pakai Fibonacci ya. Kuasai Fibonacci, itu pullback tools yang paling gila menurut saya ya, Fibonacci. Selamat malam Bang Daryl. Hari jam kapan aja yang bagus ya untuk trading sesuai pengalaman saya. Oke, pengalaman abang. Oke ya. Kalau menurut pengalaman saya kan tradingnya itu kan intraday ya. Jadi saya trading tuh bisa cuma nahan itu paling 1 hari 2 hari ya. Nah, saya waktu trading saya itu adalah biasanya saya buka market itu ya jam segini ya. Ini jam-jam 7 ini loh. Jam 6 itu saya udah mulai lihat ya kalau kondisi market seperti apa. Kalau saya lihat jam 6 itu volatile kecil, ya berarti jam 7:30-8 itu saya sudah mulai bisa lihat-lihat untuk trading. Maksimal sampai jam 11 malam kalau saya gitu ya. Di atas itu saya tinggal ya. Saya nggak pantau lagi. Pokoknya patokan saya tuh setelah jam 11 posisi itu semua saya tinggal aja udah gitu ya. Saya tinggal, saya nggak cek lagi. Kalau misalnya di bawah jam 11 malam itu saya masih ngecek. Bang, forex sama kripto kena pajak nggak ya? Bentar lagi lapor SPT nih. Kena pajak ya. Kalau misalnya lapor pajaknya itu bisa pakai PPh 28. Kalau misalnya seperti saya pakainya PPh 28 karena saya kan tidak bekerja sebagai karyawan gitu kan. Saya sebagai wira swasta, jadi saya laporkannya di menggunakan PPh 28 ya, UMKM seperti itu. Saya usahain lapor dari profitnya aja yang dilaporin ya, bukan dari yang kita tradingin gitu. Itu kalau saya loh ya. Karena apa? Karena saya udah tanya ke AR ya, ke AR-nya yaitu bisa dimasukin ke PPh 28 sebenarnya. Kalau saham itu kan memang sudah kepotong ya, tapi memang Mas harus lapor SPT, masuk di SPT gitu. Purwokerto hadir, EMA-nya itu set berapa Bang? Saya pakai 21 dan 90 exponential moving average, oke. Mora Enim hadir, Bromanjaya. Nah, ini saya tahu nih Mora Enim nih. Ini daerah batu bara nih, penambangan. Mantap. Tips trading pullback tadi saya udah bilang pakai Fibo itu. Bang, izin mau nanya untuk Bitcoin ke berapa ya Bang ya? Bitcoin terakhir saya bilang pokoknya dia kan lagi koreksi ya sekarang kalau nggak salah ya Bitcoin ya. Ini saya cek dulu ya. Bitcoin tuh ke 42.000 bro. Harusnya ke 42.000 nih. Iya, ini masih bisa bro ke 42.000 ya. Jadi jaganya saya sih di 42.000 ya. Di 40 sampai 42.000 itu saya ngejagainnya di situ aja kalau Bitcoin ya. Bang, delaynya berapa detik? Sekitar 10 sampai 15 detik ya. Bang, nama video trading breakout Tokyo apa? Itu kalau nggak market session ya kalau nggak salah ya. Itu videonya udah lumayan lama ya, beberapa bulan yang lalu. Dan itu kalau nggak salah ada di playlist Forex deh. Coba dicek aja ya. Bang, warna color levelnya diganti yang lebih terang biar kelihatan kalau ngeblok market. Nanti saya ganti ya. Nggak usah sih sebenarnya, saya kan block market kan dia kelihatan warnanya ya. Yang saya pakainya bukan yang garis doang gitu. Saya pakai yang ada dalamnya. Pakai aplikasi apa? Aplikasi apa Bang? Maksudnya aplikasi buat apa nih? Saya waktu trading pakai MetaTrader 4 gitu. Trading aplikasi di PC saya pakai MetaTrader 4 ya. Bang, lagi butuh admin nggak? Belum. Saya udah ada admin satu. Belum butuh lagi sih. Nanti kalau ini ya saya pasti. Emang ada ya mau bantuin jadi admin. Izin gabung pemain baru nih. Siap tampung masukannya. Siap Mas Gun. Halo. Ini analisa pakai apa Bang? Saya pakai price action ya. Kebanyakan saya price action. Saya tidak terlalu banyak pakai indikator. Ini indikator yang ini hanya untuk divergence aja sih sebenarnya. Mas Dery, kalau trading intraday profit 50 pipsan sudah oke belum? Sudah oke. Kalau menurut saya sih 50 pips itu sudah oke banget standar ya. Jadi patokannya seminggu itu 250 pips aja
ya. Kalau mau bikin account kalian itu bisa 150% 3 bulan itu. 1 minggu 200 pips aja itu udah oke. Nggak usah banyak-banyak. Bang, $100 pakai leverage berapa? Pakai 1:500 maksimal. Pernah MC nggak? Pasti pernah ya, pasti pernah MC. Pasti pernah MC saya. Kalau misalnya nggak pernah MC tuh nggak akan belajar ya. Kalau buat saya sih kayak gitu ya. Jadi kalau kata mentor saya harus dibaptis oleh market itu ya begitu, benar sih ya, harus kena tampar dulu ibaratnya gitu. Keren Bang Daryl. Ricky, lu kemana aja Rick? Con kemana Con? Sekarang 19:21, 4 menit lagi kita bahas market ya. BTC apa masih bisa turun lagi? Masih bisa turun menurut saya ya. Saya bang mau jadi admin asal jajan terus. Bro Arif kan sudah ikut ini ya. Ini Bro Arif yang ikut apa? Coaching class kan ya. Harusnya nanti udah bisa trading sendiri, Bro. Itu kita trade uangnya kemana bang? Langsung dilempar ke LP ya, ke liquidity provider. Nanti mereka yang lempar ke market, seperti itu. Saya nggak ngerti soal divergence, butuh belajar lebih dalam kemana ya. Kalau mau belajar lebih dalam bisa ikut coaching class ya. Saya baru pendaftarannya baru dibuka yang batch ketiga. Itu nanti bisa lihat di nomor WA-nya adminnya itu ada di bawah, nanti saya tulisin ya nomor WA admin. God masih turun ya bang? Harusnya sih masih ya. Saya sudah 6 bulan mantengin terus Mas Daryl. Iya benar Mas, saya sudah kedua kali kena ECO tapi jadi pelajaran banget dan pengalaman. Oke, good Pak. Dengan yang margin call itu kita harus belajar. Jangan sampai margin call itu jadi sesuatu yang sia-sia aja sebenarnya gitu. Peserta 447, yang like cuma 61. Ayo dong like ya. Di like terus supaya bisa naik kita punya algoritma nih, terus bisa dilihat banyak orang. Full time trader Pak, bisa dibilang ya full time trader sih, karena ya memang sehari-hari saya trading sebenarnya. Bang, trading itu bisa jadikan pemasukan untuk hidup nggak? Sorry huruf gede biar kebaca. Oke, trading ya. Saya mau kasih tahu tentang konsep trading for living ya. Trading for living itu achievable apa enggak, atau maksudnya bisa dicapai atau enggak? Bisa ya. Tapi ada syaratnya ya. Gini, kalau misalnya kita start trading for living itu dengan budget yang benar-benar minim ya. Minim itu maksudnya apa? Kita menggunakan uangnya itu untuk trading itu pertama itu adalah uang yang kita pakai sehari-hari ya. Misalnya apalagi uang dari minjam, terus uang yang kebutuhan sehari-hari untuk sekolah anak, untuk makanan di dapur segala macam. Itu akan sulit ya. Itu akan susah banget. Ya kenapa? Karena kita tradingnya jadi nggak tenang ya. Trading for living itu bisa di-achieve gimana? Kalau misalnya kita sudah punya stable job ya, terus kita punya tabungan yang cukup. Nah, kita trading itu dari tabungan kita yang benar-benar dingin uangnya. Terus kita tradingin tuh sampai nanti income kita trading itu ngalahin stable job kita. Nah, itu nanti baru pelan-pelan stable jobnya tuh ditinggalin. Bukan ditinggalin sih, maksudnya ya dikurangin lah. Maksudnya seperti itu. Itu jadi pilihan kalian nanti mau langsung ninggalin apa enggak. Tapi poinnya adalah penuhi dulu kebutuhan perut kalian dulu, itu paling penting ya. Karena kalau misalnya kita trading dengan menggunakan uang yang kita pakai, itu dari sisi emosionalnya itu udah nggak bener ya, psikologinya tuh bakal jadi apa, ganggu gitu ya. Bro Daryl kan lulusan CAT, tes masuknya susah nggak ya? Soalnya saya mau nambah ilmu lewat CAT. Tes masuknya nggak susah ya, yang susah itu maintainnya nanti ya. Jangan sampai quit di tengah-tengah, itu yang paling susah gitu. Oke, kita bahas market. Kita udah sekarang sambil, kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tapi saya sambil bahas market dulu ya. Ini saya sambil bahas market. Oke. Kita lihat pertama dari major pair ya. Ingat selalu mulailah analisa itu dari misalnya kalian mau filtering nih market apa yang mau saya tradingin gitu ya. Selalu mulainya dari major market dulu. Major market itu apa? Ada 4 ya. Euro USD, GBP USD, Aussie USD sama USD Jepang Yen. Dari itu dulu aja ya. Nah, kalau contohnya di sini nih, Euro USD teman-teman ya. Kita lihat dia
dari structure-nya udah di break kan nih ke bawah seperti ini. Kita tinggal tunggu apakah dia false break atau enggak, itu kan pertanyaannya. Dan di sini kalau misalnya false break pun ke atas, di sini dia ditahan nih ya di area abu-abu ini ya. Nah, berarti sekarang kita lihat, oke, di sini di M30-nya, berarti di M30-nya dia lagi retrace ke atas. Nah, ini kan kemungkinan kemungkinan yang terjadi itu adalah dia nih hanya retrace untuk koreksi gitu kan. Nah, ya udah, begitu dia sampai atas sini, dia bikin ngeform yang namanya swing high di sini dan dia bisa bikin swing high di sini ya. Nah, ini kita bisa ada opportunity untuk nge-sell, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini sampai mana nge-sellnya? Kita bisa lihat dari M30-nya seperti ini, kita tarik garis ya. Nah, ini di 161-nya 8. Mungkin kalau misalnya dia di sini untuk retrace ya ke 12722 dulu dan dia jebolin lagi ke bawah, itu bisa sampai target di 2.0 ini 200 ya di sebelah sini. Jadi ini kita targetin dulu seperti ini. Nah, ini nanti kalau misalnya kita lihat daily-nya, teman-teman ya. Enggak usah deh, di H4-nya aja ya. Di H4-nya kalau misalnya kita lihat oke, dari tanggal 4, tanggal 5, 4. Oke, satu hari yang dimulai dari sini. Ini kan turun ke bawah. Berarti kalau misalnya dilihat dari price action-nya, ini kita bisa ngira-ngira nih NFP-nya tuh kira-kira apa ya, bakal ngedorong dia turun apa naik. Kalau misalnya dia udah dapat candle seperti ini ya, yang dia ngedown seperti ini, kemungkinan besar ya NFP-nya bisa nerusin si euro nih gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini NFP ya, nanti kalau dia muncul NFP terus dia naik ke atas ini ya, NFP-nya tuh ngedorong dia harga sampai ke atas ini, itu bisa entry sell di sini ya di 1.196 itu untuk NFP-nya ya. Jadi kalau misalnya dia bisa naik, dia biasanya NFP itu kan ngedorong harga ya. Dia biasa kalau ngedorong ke atas, yaitu bisa entry di sini. Kalau dia bisa ngedorongnya itu ke bawah, teman-teman ya, yaitu kita siapin untuk nge-sell-nya itu nge-buy-nya itu di area-area bawah sini, teman-teman. Seperti itu, oke? Itu untuk si Euro USD ya. Jadi view-nya itu untuk Euro USD, dia karena sudah nge-break dia bakal nerusin sampai bawah gitu, oke? Dengan cara dia retrace dulu ke atas. Di M30-nya kita cari momen di sini. Begitu di atas ini kita lihat di sini ada candle pattern atau enggak. Begitu ada candle pattern atau dia membentuk swing high aja, kita bisa entry ya. Seperti itu. Itu untuk si Euro USD. Nah, sekarang kita ke GBP ya. GBP USD dulu. Sama ya kurang lebih GBP USD, cuman bedanya kalau si GBP USD ini dia banyak structure di sini, teman-teman ya. Di sini dia ada structure ya. Terus di bawah sini dia ada structure juga ya, ini mesti diperhatikan. Nah, ini kalau misalnya seperti ini yang jelas dari codingnya aja, teman-teman ya. Ini kan sudah bikin lower low ya, di sini high, di sini low, dia bikin lower high, sekarang dia bikin lower low di sini. Nah, sama seperti konsepnya si Euro USD, di sini ya, di bagian sini juga ada area SND kecil yang mana area supply-nya. Nah, ini berarti dia kalau misalnya di sini kan dia let's say di sini dia nanti close-nya itu bullish pin bar misalnya, atau dia close-nya itu doji. Berarti kan dia ada tendensi untuk reverse dulu ke atas gitu kan. Nah, reverse ke atasnya ini bagaimana? Ya, yang pertama kita lihat dulu. Ini kan candle yang Marubozu-nya ini di sini ya. Ini kita ambil nilai tengahnya aja ya. Nah, ini dia bisa break dulu kan di 1.385. Itu bisa di break dulu nggak? Kalau dia break, dia berarti menuju area abu-abu ini. Nah, ini biar lebih jelas saya turunin ke M30 seperti ini ya. Nah, ini tadi yang saya buat nih candle yang blok merah ini berarti yang candle H4 Marubozu tadi. Saya ambil nilai tengahnya di sini ya. Dan ini kalau saya clusterkan dengan yang kirinya, saya naikin ke atas sedikit. Nah, di sini ya berarti 1.38581. Itu menjadi area rejection dia yang pertama. Kalau misalnya dia berhasil break, berarti dia masuk area abu-abu seperti biasa. Jadi kalau misalnya nanti NFP-nya itu ngedorong harga ke atas, di area abu-abu ini lagi kita bisa untuk nge-sell ya. Jadi itu di 1.38862 yaitu untuk si GBP USD. Jadi tetap view-nya dia koreksi dulu ke atas, baru dia reverse lagi ke bawah gitu ya. Nah, pas reverse ke bawah ini apakah dia langsung ke bawah jebol? Belum tentu. Dia bisa aja bikin double bottom di sini terus dia naik lagi ya. Karena apa? Karena di sini kan ada kita kalau dari story price-nya ya. Ini kita lihat ya, ini ada akumulasi yang besar ya. Dari M30-nya besar dan juga cukup lama ya, dari tanggal 26 Februari sampai ke 5 Maret ya. Itu kurang lebih berapa tuh? Dia akumulasi di sini kurang lebih 1 mingguan lah ya. Nah, 1 mingguan akhirnya dia di break nih ke bawah. Otomatis nih kalau dia sudah di break ke bawah,
Harusnya kalau misalnya dia mau jalan memang itu harus kencang ke bawah ya, karena di sini kan jadi distribusi sebenarnya gitu kalau dari fase market ya. Berarti dia dari story-nya dia distribusi di sini selama seminggu, begitu dia break harusnya dia liar kuat ke bawah gitu kan. Sampai berapa? Minimal sampai batas range-nya itu 1:1 ya. Jadi ini kan ada range-nya nih 1:1 nih seperti ini. Nah, ini kita copy paste aja ke bawah ya. Itu untuk melihat dia punya target. Nah, berarti targetnya itu dia minimal tuh ke sini ya. 1.3726. Nah, itu kalau misalnya si GU mau turun, dia bisa turun sampai sini. Jadi begitu dia retrace ke atas ini, itu kesempatan kita kalau misalnya mau sell TP kita bisa 150 pips, kurang lebih seperti itu. Ya. Itu untuk GU, oke? Berikutnya sekarang Aussie ya, Aussie USD. Sama ya, karena memang mereka ini korelasinya positif semua ya. Aussie USD juga lagi down, lagi turun ya. Ini berarti sentimen US-nya itu bagus sih teman-teman ya. Dia US tuh lagi bagus banget sentimennya. Trend line-nya kita gambar dulu. Ya. Seperti ini kurang lebih. Ya. Terus kita kasih garis dulu di atas. Nah, seperti ini ya untuk trend line-nya. Nah, ini kita lihat apakah harganya ini si Aussie ini kalau misalnya kita lihat ya, kita bikinin area supply and demand-nya. Ini kita batasin batas bawahnya aja demand-nya. Nah, ini jadi area demand-nya ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah di break teman-teman ya, sudah di break. Di sini juga kalau misalnya kita tarik support resistance yang key levelnya itu juga dia sudah di break. Dia sempat nge-build up di sini ya untuk ke bawah. Nah, ini nggak bisa nembus ke atas, ternyata dia ke bawah teman-teman ya. Nah, ini sekarang kondisinya dia lagi ke bawah dan dia mungkin akan retrace lagi ya sampai ke key level. Dia retest level ini lagi dan dia baru turun gitu. Nah, turunnya sampai mana ya, di sini kita perhatikan aja SND area supply yang kecil-kecil kayak gini nih ya. Ini area supply kecil, kita bisa perhatikan ini yang mana sekarang nih ya. Ini dia karena dia masuk supply kecil harganya bergejolak, terus dia bisa bikin lagi di bawahnya teman-temannya di daerah sini. Oke, nah di daerah sini ini bisa jadi target juga, next targetnya dia. Jadi kalau misalnya lagi dia retrace ke atas terus dia turun, yaitu sekitar 120 pips. Itu untuk si Aussie gitu ya. Ini juga ada structure level, kita perhatikan. Ini juga penting ya. Di sini ya mungkin nih dia sudah mendekati area demand di sini dan juga dia udah deketin sama structure level di sini. Dia jadi ada reaksi ya. Jadi dia mau retrace dulu ke atas dan mudah-mudahan nanti ditembusnya itu dengan satu candle yang bagus gitu ya, sehingga dia bisa terus ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misal dari market phase-nya lagi, kalau yang sudah belajar, yang sudah tahu ikut kelas saya itu juga sudah tahu ini fase apa gitu ya. Ini fase reversal sebenarnya. Yang mana ini namanya excessive gitu ya. Jadi kita lihat begitu di excessive, dia retrace ke atas sebentar terus baru ke bawah gitu. Oke. Nah, itu untuk Aussie ya. Sekarang kita bahas Jepang, oke, USD Jepang Yen. Nah, USD Jepang Yen ini lagi ngacir teman-teman ya, lagi ke atas terus ya. Kalau dari daily-nya, kalau misalnya kita lihat yang besar seperti apa, dari sisi daily-nya ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita lihat aja nih kalau di H4-nya dia bisa tercluster apa enggak. Di H4-nya kita bisa pakai ini ya. Nah, di sini 2618 ya. Ini sudah kena ya. Di 2618 nih seharusnya dia retrace dulu nih teman-teman ya ke bawah. Baru dia mau up lagi ya silahkan. Dan ini kalau untuk untuk USD Jepang yang kenapa saya bilang ini kuat banget ya. Ini karena mengalami percepatan ya teman-teman ya. Yang tadi trend line-nya seperti ini ya. Tadi kan trend line seperti ini nih, datar ya. Sekarang dia akselerasi teman-teman. Akselerasi dia punya apa namanya? Dia punya tren itu naik ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat akselerasi sampai mana, ya udah kita tinggal gampang aja, kita tinggal gini ya. Kemudian kita bikin 1:1 lagi seperti ini. Oke. Nah, ya, ini jaraknya sama. Nah, ini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, ini sedikit lagi dia kena sebenarnya ke atas ya. Ini kenapa Bang bisa taruh di sini? Ya ini karena saya menerapkan price action aja sebenarnya. Jadi kita gambar, kita punya channel yang pertamanya. Nah, ini karena marketnya mengalami akselerasi, jadi channel yang tadinya ini menjadi resisten segala macam malahan sekarang jadi pivot. Sampai mana akselerasinya? Ya sampai atas ya. Jadi saya bikin panjangnya di sini ya, dari sini ke sini itu sama dengan yang sini ke sini ya. Jadi paralel seperti itu. Cara bikin pivot ya kayak gitu. Oke. Nah, ini sudah kena sih, harusnya dia bisa retrace dulu ke bawah ya, sampai mana? Sampai bawah sini. Oke.
Ini area SND terdekatnya ya. Ini kalau misalnya kita lihat di M30-nya juga nanti pasti ada Nah, ada bentuk seperti ini ya. Ini ada area kecil di sini yang ini ya, yang biru yang saya abu-abuin ya. Ini juga menjadi area reverse yang baik. Nah, ini kalau kemungkinan besar dia naik teman-teman ya. Di sini ada unfilled order di M30-nya ya. Ini saya kasih warna orange aja di sini. Nah, unfilled ordernya ini bisa menjadi price reversal yang sifatnya minor. Ya kalau misalnya dia mau turun, dia harus mantul di area orange ini nih. Ya kalau misalnya dia nggak mantul area orange, dia tetap naik, ya kemungkinan besar dia akan up terus ya. Jadi itu yang harus diperhatikan di USD Jepang Yen, seperti itu. Oke, jadi untuk USD Jepang Yen jangan dikejar kayak gini ya. Kalau saya boleh pilih, saya mendingan nge-sell daripada nge-buy kayak gini. Karena kalau nge-sell tuh urusan saya tuh cuma berapa pips nih. Saya stop loss saya cuma sekitar 30 pips ya ke atas, daripada saya harus nge-buy stop loss saya tuh bisa 60 pips ke bawah gitu. Oke, jadi masih ditimbang-timbang yang mana yang memiliki risk reward yang bagus ya, seperti itu. Itu untuk USD Jepang Yen. Jadi arahnya dia sementara mau retrace dulu ke bawah teman-teman ya, mau retrace ke bawah dulu, baru dia lihat nanti di area abu-abunya ini mau up apa mau down lagi kayak gitu ya. Sekarang berikutnya saya bahas gold ya teman-teman ya, XAU. Nah, XAU ini juga dia bikin falling wedge kan ya. Di bawah tuh bikin falling wedge. Kita lihat di falling wedge ini ada divergence atau enggak. Nah, ini kalau kebetulan ada bullish divergence teman-teman. Kalau misalkan perhatikan di sini dia bikin lower low ya, tapi di stokastiknya dibikin higher low seperti ini. Ini kan ada tendensi untuk divergence ya. Jadi kalau misalnya dia bisa ini aja ya, bisa ngelewatin ini nih. Nah, garis tengah ini dari mana dapat garis tengahnya? Saya ambil range-nya dari atas sampai bawah candle yang ini. Jadi ini saya bikin dulu blok dulu ya biar kalian nggak bingung. Nah, ini kan jadi range-nya dia nih abu-abu. Yang candle ini saya garisin ya. Terus saya kasih nilai tengahnya, pivotnya. Saya turunin ke M30 buat lebih jelas. Nah, ini ternyata candle yang satu itu isinya begini kan. Nah, ini saya garisin di tengah. Ternyata dia pas nih, dia menjadi area support juga, minor support ya dari harganya ini. Nah, ini nunjukin kan ini kan tadi saya bilang ada divergence ya, dari sini ke sini ini cenderungnya naik. Ya udah, berarti saya tinggal tunggu aja. Kalau misalnya harganya ini bisa break ke atas ya, break atas si falling wedge-nya ya, disertai dengan dia break area neck-nya di sini, teman-teman ya. Ini berarti sudah sekalian juga bikin valid yang namanya si divergence-nya gitu. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya dia break atasnya sini, jadi skenario gini ya, dia break dulu di atas nih, falling wedge-nya di break, terus kemudian dia retrace dulu sekali ke area sini. Nah, ini mungkin di sini adalah entry terbaik. Ya kalau mau entry di sekitar berarti 1705 setelah dia naik dulu ke atas terus dia turun lagi. Baru kita bisa asumsikan dia akan up seperti itu ya. Tapi ya yang namanya falling wedge di ujung tren ya, atau falling wedge sebagai reversal pattern, itu kalau jebol teman-teman ke bawah itu bakal ngacirnya kencang. Jadi siapkan strategi yang namanya stop and reverse juga ya. Stop and reverse-nya gimana? Kalau misalnya ada satu candle yang bisa close dengan satu marubozu atau satu impulsive candle yang bagus di sini, ya itu berarti kita bisa asumsikan bahwa marketnya masih mau ngedown ke bawah dan dia masih kenceng karena falling wedge-nya itu gagal. Gitu ya. Oke, itu untuk si gold-nya teman-teman ya. Itu view-nya untuk gold seperti itu. Sekarang USD apa nih? USD Kanada katanya. Apa USD apa nih? CHF. USD CHF sama ya. Ini poinnya sama seperti USD Jepang Yen, sama aja. Ya dia masih mau retrace dulu. Kalau misalnya kita lihat kecilin, ya ini sebenarnya sama aja teman-teman ya. Dia masih up ya. Terus secara secara Fibo-nya juga dia sudah terlalu tinggi ini ya. Oke. Untuk secara Fibo juga udah terlalu tinggi, udah kena 2618-nya ya, dan dia sudah reverse ke bawah. Dia harus koreksi dulu intinya karena dia sudah kena 2618. 2618 itu ibaratnya tuh angka keramat gitu loh, gitu ya. USD Kanada. Nah, USD Kanada ini sedikit berbeda ya. Karena apa? Karena dia punya patternnya tuh juga berbeda ya. Dia ini sudah break ke atas ya, dan dia sekarang berhasil main di level atas trendline-nya. Ya ini tendensinya dia masih mau up sebenarnya. Selama dia nggak jebolin low yang di bawah sini ya, ini low yang paling menjaga dia.
Ini yang diperhatikan low-nya ya. Jadi kalau misalnya si USD Kanada ini jebolin low di sini di level 1.259 ya, ini berarti trennya ini akan terus ke bawah untuk si USD Kanada. Selama dia berada di atas itu, yaitu masih aman untuk si USD Kanada. Kenapa? Karena dia secara structure-nya, cara codingnya dia bikin mau bikin bullish ya. Ini harus dijebolin dulu nih high-nya sekali. Ini sudah masuk ke aman ya. Maksudnya aman itu adalah dia geraknya tuh akan bullish ya. Nah, di M30-nya kita lihat. Di M30-nya dia udah ada structure yang seperti ini. Dia ada inverted head and shoulder ya, yang bentuknya ascending tentunya. Nah, kalau kayak gini teman-teman ya, ini tinggal dilihat aja ya. Ini kan shoulder kiri, shoulder kanan, dia ini headnya ya. Kita lihat apakah dia bisa break ke atas ya. Kalau misalnya break ke atas, kita tinggal ukur aja nih dia punya jaraknya ke sini, dari sini ke sini ya. Kemudian kita copy paste aja. Copy paste ke atas. Ya, ini menjadi area targetnya dia, si USD Kanada. Kurang lebih sekitar 120 pips ya ke atas. Itu untuk USD Kanada. Oke? Seperti itu. Berikutnya apa nih? GBP. Oke, kita main GBP ya. GBP kita mulai dari GBP Jepang kayaknya ya. Saya tertarik dengan GBP Jepang. GBP Jepang, oke. Nah, untuk GBP Jepang kita perhatikan di sini dia ngeform yang namanya double top teman-teman ya. Di sini double top disertai dengan false break di sebelah sini ya. Ini berarti ada momentum ke bawahnya. Neckline-nya kita harus tandain dulu, neckline-nya di mana, di area sekitar sini ya. Ini neckline-nya dia. Ya, jadi kita lihat di sini sudah ada satu troublemaker candle-nya dan dia sudah ada candle yang close di bawah itu. So ini semua bagus. Harusnya logikanya kita taruh SL di sini ya. Kalau misalnya kita nge-sell, ya ini tendensinya tetap ke bawah ya karena dia ada double top ya. Di atas ini dia nge-form double top dan dia harusnya tendensinya ke bawah. Nah, ini sekarang untuk melihat momentumnya seperti apa, berarti ini sekarang saya sudah mindsetnya saya mau nge-sell gitu ya. Karena apa? Karena tadi di hampatnya double top dan dia mau ke bawah gitu kan. Jadi saya mindsetnya nge-sell. Saya nge-sellnya di mana yang paling bagus? Ya udah, saya di sini tinggal cari aja area-area yang kira-kira tuh bisa jadi reversal pointnya dia kalau dia mau naik ya. Jadi kalau misalnya seperti ini contohnya, saya bisa taruh dia punya Fibo di sini ya. Dan ini saya bisa langsung tandain teman-teman ya. Di 61 sampai di daerah sini teman-teman. Ini menjadi area reversalnya dia. Jadi kalau saya mau nge-sell si GBP Jepang Yen ya di sini ya, di garis abu-abu ini. Oke. GBP Jepang Yen targetnya sampai mana? Ini kita bisa lihat dari sini ya. Ini kita gambarin dulu. Dia punya trend line-nya. Nah, ini trend line-nya seperti ini ya. Kita lihat dia areanya sampai mana ya, kita ngejar dulu sampai bawah sini ya. Sampai di area sini. Dan ini ngeform juga sama area konsolidasi di sini yang mana itu menjadi area demand juga ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ya. Nah, ini jadi area demand-nya. Jadi kita lihat begitu sampai sini nge-break apa enggak. Kalau dia bisa di-break berarti dia semakin turun semakin jauh. Ya, ini untuk GBP USD cukup apa ya? Cukup oke nih sebenarnya nih. Nanti ini saya lihat dulu lebih lanjutnya apakah saya bisa entry di sini ya. Harusnya tadi kita entry di sini agak telat sedikit ya. Kita telat 20 pips nih. Itu sayang soalnya karena kalau misalnya di sini asal kita jadi kecil sekali jadi 30 pips ya. Oke, itu untuk GBP Jepang Yen. Nah, sekarang GBP NZD. GBP NZD. Oke, habis GBP NZD ini kita ngecek yang namanya indeks ya, indeks dulu ya, teman-teman ya. Habis indeks saya ke Bitcoin, habis Bitcoin saya nyari posisi seperti biasa ya, kayak gitu. Indeks dulu ya, si indeks saya ke Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq ini juga masih down, teman-teman ya. Untuk entry terbaiknya yaitu di area weeknya di sini ya. Ini udah menjadi area yang terbaik. Karena di sini banyak order-order yang nggak selesai, teman-teman ya. Jadi ini menjadi entry yang terbaik. Jadi kalau misalnya Nasdaq tunggu retrace ke atas ya, kita ke M30-nya. Nah, tunggu ke retrace ke atas di area sini ya. Ini paling bagusnya nih saya gambarin deh, lebih kecilin lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi begitu dia naik ke atas ke 12.600 ya, 12.620-an ya. Itu kita bisa nge-sell si Nasdaq. Oke, itu untuk si Nasdaq seperti itu. Kemudian berikutnya saya ke Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini juga sama ya.
view saya nggak akan ngambil posisi apa-apa dulu di Bitcoin ini, karena saya memang biasnya itu di Bitcoin saya mau nge-buy ya. Tapi di sini ada ascending broadening wedge-nya di time frame F30-nya ya. Ini menandakan kalau misalnya dia jadi descending broadening wedge-nya, dia ke bawah nih ya. Sampai mana ke bawahnya? Ya tergantung. Ini kalau misalnya sesimpel ini aja, misalnya dia bikin swing-nya di sini aja ya. Ya ini bisa sampai ke sini dulu, ke 45.300. Itu minimal. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari dia punya trendline sini ya. Terus kemudian kita gabungin, kita bikin seperti ini ya, terus kita bikin di bawahnya lagi seperti ini. Nah, ini dia lagi berada di area trendline bawahnya gitu ya. Jadi ini kalau di break ya otomatis kita bisa 1:1 juga gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ukur dari sini ke sini. Nah, kita ukur lagi seperti ini. Ya, jadi kita bikin lagi satu lagi di sini. Oke, nah ini bisa dijadikan acuan juga ya. Jadi bisa sampai ke 43.000-an ya, something like that gitu ya, ke area tersebut. Itu untuk si Bitcoin ya. Untuk Light Ethereum gimana Ethereum? Ini saya hapus dulu untuk Ethereum. Untuk Ethereum sama ya, ini lebih krusial lagi. Dia sekarang di 1483 ya. Dia sempat low kan di 1315. Nah, untuk Ethereum sendiri ya, ini dia berbentuk triangle teman-teman ya, seperti ini ya. Ini triangle-nya bisa pecah kemanapun ya. Ini bisa jadi pecah ke bawah, pecah ke atas ya. Tapi kalau menurut saya sih dia pecah ke bawah. Nah, area mana yang benar-benar pantas buat saya kalau misalnya saya mau ngumpulin si Ethereum ya. Nah, Ethereum ini kan kalau misalnya kita lihat dia kan ada apa sih, ada akumulasi tapi bentuknya tuh seperti ini ya. Ada konsolidasi tapi bentuknya ke atas ya. Jadi ini kita lihat nilai tengahnya di mana ya. Dari konsolidasi ini range-nya dari sini ke sini ya, saya bisa ambil kesimpulan kalau misalnya dia tuh bisa the best entry to the best posisi buat buy si Ethereum itu adalah di 1240 sampai 1250. Ya itu juga saya sudah tandain juga sih. Maksudnya kalau misalnya Ethereum ini dari kemarin tuh juga saya sudah incarnya tuh di level-level itu, area tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita 1:1 ini lebih ngeri lagi ya, bisa sampai ke 1100 ya teman-teman ya. 1100 tuh serem banget sih kalau Ethereum 1100. Tapi kalau di 1250 ini, di 1140 ini masih aman. Oke. Ini kalau kita lihat dari Fibo-nya juga ya, ini tercluster ya, dekat-dekat dengan 1272-nya gitu ya. 1240 sama 1250 seperti itu. Itu untuk Ethereum ya. Jadi gini, kalau kripto yaitu saya selalu biasa tuh buy. Jadi saya mencari posisi terbaik di mana saya bisa buy ya. Karena apa ya? Karena Bitcoin ini kan dia punya range-nya tuh besar sekali ya. Kemarin tuh saya modal $500 dalam waktu Elon Musk beli itu aja tuh nggak ada berapa menit ya. Setengah jam ya itu langsung jadi 1.200. Kencang banget ya range-nya ya. Dalam waktu berapa menit itu bisa gila-gilaan gitu. Oke, itu untuk untuk posisi ya. Sekarang saya mau nyari posisi dulu, oke? ETH bang, udah ETH. Cardano bang, Cardano nggak ada di sini ya. Emang ada Cardano apa di sini? Belum ada Cardano ya. Di sini masih sedikit, masih cuma ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin sama XRP ya. XRP ini by the way underrated coin ya, buat kalian yang tahu tentang kripto. Menurut saya, sekali lagi ini menurut saya ya. Ntar dimarahin lagi. Intinya menurut saya tuh XRP underrated coin lah. Kalau misalnya memang sistem finance itu bakal take over sama kripto ya, XRP ini underrated coin. Kayak gitu ya. Sekarang saya coba cari posisi dulu teman-teman ya. Seperti biasa ini udah. Tadi ada posisi yang bagus, GBP Jepang. Malam Bang, salam dari Solo. Mau minta masukan. Menurut Bang Daryl, apakah fundamental analysis lebih berpengaruh dibandingkan technical analysis? Saya sering meleset TA di kripto dan bagaimana untuk di forex? Thank you Bang. Justru kalau di kripto saya lebih fokusnya ke technical analysis ya. Saya nggak perhatiin fundamental kalau di kripto gitu ya. Kenapa? Karena di kripto itu technical analysisnya tuh nggak cuma di chart ya. Kalian bisa lihat model ya, karena di luar sana tuh banyak model yang dibuat ya, stock to flow analisis ya, kemudian SOPR ya, SOPR model itu juga bisa kalian lihat untuk di kripto seperti apa.
Yang jelas saya lebih ke technical analysis kalau di crypto, dan itu sesimpel kalian pakai volume aja itu sebenarnya bisa ya. XRP hari ini naik sendirian bang. Ya karena memang harganya sudah terlalu rendah. XRP itu terlalu rendah banget. 0,04 itu harga kurang ajar ini sebenarnya XRP ini. 0,4 itu ya. Oke, saya coba cari posisi dulu ya. Saya cari posisi yang gak ada hubungannya dengan US dollar karena mau ada NFV ya. Jadi kalau saya mau hold saya nggak pusing lagi gitu ya. Dari H4-nya kita lihat belum ada yang menarik. Nah, ini menarik nih sebenarnya ya. Di M30-nya oke. Oke ya, ini saya akan spekulasi teman-teman, ini seperti biasa. Maksudnya jangan terserah ya kalau kalian mau ikut apa enggak ya. Ini karena ini analisa saya aja. Ya, ini sekarang Aussie CHF ya teman-teman. Aussie CHF kita lihat patternnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya bentuk patternnya kayak gini ya, tendensinya kalau menurut pengalaman saya dia cuma pengen bikin antara dua ya. Dia bikin pattern kayak gini ya. Ketika dia naik turun ke sini ya, terus dia bikin segitiga lagi ke sini gitu ya. Jadi dia bikin patternnya tuh kayak begini nih nanti. Ya mungkin kayak gitu. Cuman ini saya nggak cuman ambil dari gara-gara dia bikinnya bakal bikin pattern apa atau apa ya, tapi karena price actionnya aja ya. Di sini saya sudah jelas, saya melihat dia nih sudah kena area supply-nya gitu ya, supply. Jadi area supply-nya di sini ya. Di sebelah sini. Nah, ini sampai bawah sini deh ya, sampai sini. Jadi range saya tuh kalau misalnya cut loss tuh kecil. Oke, jadi ini saya suka yang kayak gini-gini ya. Turunin M30. Aduh, ini matanya di mata sakit ya. Ganti aja deh. Ini aja abu-abu aja ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Terus biru saya kasih juga untuk yang benar-benar dalam SN di dalamnya seperti ini. Oke. Ini saya akan ambil posisi sebenarnya di sini ya. Saya melihat di sini ada di M30-nya ada divergence, sudah selesai divergence-nya, dia udah retrace ya sudah habis. Ya tinggal lihat di sini dia bakal ngapain ya. Turunin lagi ke M15-nya biar lebih cepat saya ngambil keputusannya. Saya melihat di sini apakah ada tendensi untuk up. Oke, sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai ada rejection gitu. Terus kemudian Aussie CHF. Kita lihat di Aussie CHF di Heikenhashi-nya oke. Oke. Nah, untuk Aussie CHF teman-teman ya. Ini saya akan coba ambil posisi di sini ya. Ini sudah semakin kecil candlenya. Oke. Ya. Turun lagi 134. Oke. Nah, ini saya akan coba untuk nge-buy teman-teman ya. Ini jangan kaget dulu kenapa saya nge-buy. Ini kan trennya masih turun, Bang. Kenapa nge-buy gitu ya? Karena sekali lagi dia udah kena areanya ya. Jadi di sini akan saya coba untuk buy. Ya, Aussie CHF ya bla 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 bla. Sip. Nah, di sini saya nge-buy ya. Stop loss saya di mana? Stop loss saya tuh di bawah sini, di bawah si abu-abu aja, cukup. Ya. Jadi ya sekitar berapa pips tuh? Sekitar cuman 25 pips ya, nggak nyampe gitu ya. Nah, TP saya di mana? TP saya di atas sini. Di structure, oke, seperti ini. 1:1,5 sudah kena, sudah oke masuk ya. Ini menjadi TP saya, TP pertama saya ya. Naik lagi dikit deh. Ya, sebelah sini ya. Nah, ini TP pertama saya di sini. Saya bakal kalau misalnya dia udah sampai di atas aja 1:1 saya BP-in. Itu kuncinya ya. Itu untuk trading. Nah, sekarang kita coba itu Aussie CHF, cari lagi yang lain yang mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, ini juga ya Euro NZD teman-teman.
Kalau kita perhatiin ya, ini sudah masuk ke area sell-nya ya. Ini kalau misalnya kita garis tarik seperti ini, kemungkinan bisa masuk ke sini. Ini jadi area sell-nya. Ini ini tapi areanya besar ya. Kalau Euro NZD ini agak levelnya tuh agak ngeri ya. Kenapa? Karena dia tetap gede range-nya. Jadi kita skip aja ya. GBP Jepangnya tadi seperti apa? Bang Daryl nggak suka pakai trading view kalau live kayak gini. Agak ribet ya. Kalau saya kan lihatnya forex ya. Kalau forex itu buat saya sama aja ya. Kalau mau pakai MetaTrader dan trading view, saya soalnya nggak pakai logaritmik kalau di forex ya. Saya pakai aritmatik juga. Jadi ya sama aja sebenarnya. Kalau pakai trading view nanti bolak-balik gitu. Saya males untuk bolak-baliknya aja, ambil posisinya di MetaTrader, analisanya di trading view ya. Kecuali kalau saham kan saya pakai logaritmik ya. Itu saya harus pakai trading view. CHF Jepang. CHF Jepang dia naik sendiri ya. CHF Jepang sih saya nggak mau saya kalau disuruh saya maunya nge-sell kalau CHF Jepang ya. Saya maunya nge-sell di CHF Jepang sekarang, tapi saya nggak mau. GBP belum ada yang bagus lagi ya. GBP tadi ya, ini harusnya sih bagus sih menurut saya. Oke, di kecilnya ini sudah di break belum ya? Belum juga. Sebentar ya, ini saya gambar dulu range kecilnya dia. Nah, seperti ini. Dia belum break ya si GBP Jepang Yen, belum confirm. Di sini juga ada candle wick yang panjang. Ini males saya ngeliat candle kayak gini. Jadi saya kurang oke nih kalau untuk si GBP Jepang. NZD US dollar enggak ya, saya nggak mau yang berhubungan sama USD dulu gitu ya. Ini inverted HNS nih ya, udah break. $200 pips. Wow, ini gede sekali ya. Oh belum ya, ini masih retrace dulu ke bawah. Ini entry terbaiknya kalau GBP New Zealand tuh di bawah sini. Ini untuk buy ya, untuk ngebuy itu kita di bawah sini lebih bagus. Ini ketinggian, ada rejection juga, dia tendensinya mau ke bawah. Kanada Jepang, coba kita lihat Kanada Jepang ada yang bagus nggak ya? Nggak ada yang bagus ya. XRP gimana sih tadi? Kita coba di ini yuk, di kripto. XRP juga masih mau turun nih ya kayaknya. Di sini dia ada fake out ya. Terus di sini ya Quasimodo-nya di area sini, true range-nya dia naik sini turun lagi nih harusnya. Oh, XRP. Daily-nya gimana dia? Oke. Belum ya, XRP itu belum belum oke lah. Litecoin. Nah, Litecoin ini bagus nih, dia ada bentuk base-nya tuh bagus ya. Seperti ini ya. Jadi nanti begitu dia kena area 178 bisa nge-sell nih untuk XRP. 178 nge-sell ya. Masuk sini nge-sell nih. 350 337 pips doang sini. Kalau mau nge-sell nih enak nih. Kalau XRP kecil ya, dia punya ininya ya. Dia punya range-nya ya. Kalau BTC tuh, waduh. Tuh, lihat aja berapa tuh dia. Sekali turun ke 45.000.
BTC ini belum ada yang oke juga sih. 625 orang, boleh di like teman-teman ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ikut mau belajar lebih dalam lagi tentang trading, this is Daryl Trading mini coaching class ya, yang batch ketiga. Bisa dilihat infonya, langsung WhatsApp admin aja. Nomornya ada di bawah. Kita cek yang lain lagi ya. Ini masih belum, tadi saya cuma baru satu posisi ya. Oke, CHF Jepang. Ini kayaknya yang paling mending di antara semua ya, teman-teman ya. Saya akan nge-sell ya CHF Jepang. CHF Jepang akan saya sell. Tadi saya apa sih, Aussie CHF. CHF Jepang, Aussie CHF. Aussie CHF saya nge-buy. CHF Jepang saya nge-sell. Iya bener dong ya. Aussie CHF saya nge-buy, terus CHF Jepang saya nge-sell. Iya betul. Ini saya bakal nge-sell ya CHF Jepang. Saya akan nge-sell CHF Jepang 0,2. Sip. Reasonnya kenapa? Sesimpel dia sudah kena trendline, dia retrace ke atas. Ini ditaruh Fibo juga ya. Kalau kita lihat dia sudah masuk ke PRZ-nya ya, dia siap untuk turun. Oke, itu adalah analisa untuk si CHF Jepang. Ini walaupun ada divergence, neckline-nya masih di atas, masih jauh banget. Agak susah untuk dikejar gitu. Oke, CHF Jepang di sini sudah mulai, ya saya berharapnya sih dia turun ya. Maksudnya dia retrace sampai mana? Sampai ke bawah sini. Ini cukup banget nih kalau dia sampai bawah sini nih ya. 46 pips cukup sekali. Untuk SL-nya cukup di atas sini ya. Biasa ya, 25 pips ya SL-nya si CHF Jepang. Itu sudah cukup. 1 dibanding 1,5. Oke? Itu mungkin trading hari ini itu aja ya. Saya posisi cuma ada Aussie CHF sama CHF Jepang, satunya nge-buy, satunya nge-sell. Sekali lagi jangan diikutin teman-teman. Dan buat kalian yang tertarik trading forex, kalian bisa cek yang namanya OctaFX kalau belum punya broker ya. Linknya ada di bawah, description di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut. Dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Itu nggak wajib, sekali lagi kalau misalnya belum punya broker aja silahkan. Dan ya trading bareng ini ya itu akan ada setiap hari Jumat jam 7 malam teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk trading sendirian nggak enak gitu tradingnya, mendingan trading bareng saya di sini. Ajak teman-teman yang lain, kalau misalnya yang belum tahu, ajak trading bareng ke sini ya setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat teman-teman. Oke. Mungkin sampai sini dulu trading bareng episode 38. Thank you banget teman-teman yang sudah hadir. Sampai bertemu minggu depan. Selamat malam, terima kasih. Good luck buat NFP-nya buat yang mau trading NFP. Selamat malam, terima kasih.